Allah usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Khatib memberikan wasiat untuk diri khatib sendiri agar senantiasa bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan kita bersama dengan orang lain ataupun kita dalam keadaan sendiri. Karena sesungguhnya takwa inilah amalan yang paling mudah untuk dikenal oleh semua manusia, tetapi paling menyelamatkan hidup mereka baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Sehingga wasiat ini diberikan sejak para nabi-nabi terdahulu sampai nabi kita dan sampai kepada kita, dan nasihat ini sifatnya umum buat siapa saja, baik jin ataupun manusia, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dengan petunjuk darinya dan meninggalkan segala larangan Allah dengan petunjuk juga darinya, karena takut azab dan berharap surganya. Ibadallah, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah pada hari ini, khatib ingin menyampaikan satu perkara yang mudah, perkara yang sangat dekat dengan kita, tetapi perlu kita ingatkan dan perlu kita hidupkan. Karena walaupun mudah sudah kita ketahui, tetapi persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal insan makhalul khata'i wal nisyan. Sesungguhnya yang namanya manusia itu adalah tempat dari segala kekeliruan dan kelupaan. Apakah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, bapaknya manusia, bapaknya kita dulu, nenek moyang kita, dan istrinya Hawa, ibu moyang kita, dari turunan kedua bapak dan ibu kita itulah kita terlahir dengan perjalanan yang panjang. Apakah Adam dan Hawa alaihissalam tatkala hidup di surga tidak merasakan nikmat, tidak merasakan kebahagiaan, atau justru kebahagiaan itu betul-betul mereka nikmati dan mereka rasakan? Kemudian apakah ada kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan posisi mereka tatkala di surga? Mereka tahu tidak ada. Karena surga adalah tempat yang paling nikmat yang Allah berikan untuk hambanya, tempat kemuliaan. Dan Allah SWT pun mengetahui di selain surga penuh dengan ujian dan rintangan, seperti keadaan kita saat ini di dunia ini penuh dengan ujian dan rintangan. Ada bahagia tetapi banyak susah, dirundung susah tetapi ada secercah kebahagiaan. Itulah kehidupan di dunia. Dalam keadaan tahu akan dikeluarkan dari surga kalau mendekat dan memakan buah larangan.
Tetapi inilah keadaan yang terjadi. Lupa, kemudian mendekat dan memakannya sampai akhirnya sebagaimana yang kita rasakan sekarang kita tinggal di dunia. Ibadallah, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema yang dekat dan mudah bagi kita adalah mu'jizatul Quran, mu'jizat yang tertinggi dan teragung, terbesar yang Allah berikan kepada para nabi, dan bahkan yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Allah SWT mengatakan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim, itulah kitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Allah katakan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan mukjizat-mukjizat yang lain. Apakah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa tatkala melempar tongkatnya menjadi ular yang besar yang mampu memakan ular-ular yang banyak, dari ular yang dibikin oleh para tukang sihir? Demikian mengerikan ular yang itu sebagai petunjuk mukjizat Nabi Musa, sehingga tukang sihir pun beriman, karena itu pasti bukan sihir, pasti itu adalah mukjizat dari Allah SWT. Bahkan tongkatnya dilempar ke lautan, laut terbelah menjadi gunung besar. Ini satu mukjizat yang sangat luar biasa, dan siapa saja yang melihat pasti yakin itu bukan daripada sihir, tetapi itu adalah mukjizat. Nabi Isa dengan mukjizat yang Allah berikan padanya bisa menghidupkan orang yang telah mati, kemudian menyembuhkan penyakit-penyakit yang luar biasa yang tidak bisa sembuhkan oleh para tabib. Demikian juga mukjizat Nabi kita Muhammad SAW membelah bulan, tangannya keluar air. Atau mukjizat Nabi Saleh dengan onta yang terus mengeluarkan air susunya. Sebanyak apapun manusia mengambil air susu tersebut tidak akan pernah habis, tapi dengan syarat jangan sampai dibunuh. Mukjizat-mukjizat yang besar itu ternyata dibandingkan dengan Al-Quran, itu masih besar mukjizat Al-Quran. Karena sesungguhnya mukjizat Al-Quran ini diketahui keagungan dan kemuliaannya bagi orang yang mempelajarinya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa. Sehingga tatkala kita masih muda, mohon kepada Allah hati cinta terhadap Al-Quran. Ataupun tatkala kita sudah tua, hati cinta terhadap Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, karena itu sebagai petunjuk, sebagai obat, dan juga nantinya akan menjadi pemberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Diperintahkan untuk kita membaca. Apakah hari ini kita telah membaca Al-Quran? Apakah kemarin kita telah membaca Al-Quran? Apakah besok kita akan membaca Al-Quran?
Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, menjadi pemberi syafaat kepada pembacanya. Maka demikianlah mukjizat yang besar, sehingga orang-orang yang membaca Al-Quran jiwanya menjadi lebih kuat. Orang-orang yang membaca Al-Quran hatinya menjadi lapang. Orang-orang yang membaca Al-Quran menjadi bahagia. Inilah Al-Quran. Dan bahkan nanti Al-Quran diantaranya adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Jadi terkadang kita mencari obat, terkadang kita mencari kebahagiaan, terkadang kita mencari ketenangan, padahal ketenangan, obat, petunjuk, ilmu itu sudah ada pada Al-Quran. Sebagian lagi orang merasa rumahnya diganggu, banyak syaitannya, sehingga anaknya menangis tanpa sebab. Kadang istrinya juga rewel tanpa sebab. Kadang dirinya sendiri juga seakan-akan banyak problem tanpa sebab. Padahal kalau dibacakan surat Al-Baqarah, maka berangsur-angsur ketenangan, kedamaian dan penjaga dari Allah akan dirasakan oleh mereka yang membacanya. Ibadallah, usikum wa nasdaqallah, faqad fazal muttaqun, walhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadallah, khatib memberikan wasiat untuk diri khatib sendiri dan juga sidang Jumat semuanya. Bertakwalah kepada Allah. Dan cara memupuk ketakwaan yang ada di dalam hati kita, di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Terkadang manusia dalam keadaan kenikmatan yang sangat besar, tapi dia merasa hidupnya susah, banyak problem. Mengapa terjadi demikian itu? Karena iman dalam keadaan lemah. Demikian juga terkadang orang memandang orang tersebut dalam keadaan problemnya sangat besar, tetapi kenapa dia tetap merasa tenang? Ternyata dalam kekuatan iman. Maka di sini ibadallah, kita mohon kepada Allah agar diberikan rasa cinta terhadap Al-Quran. Allahumma habbib ilal qulubinal Quran. Ya Allah, berikanlah rasa cinta ke dalam hati kami Al-Quran. Wa habbib ila qulubina tilawatil Quran, dan kita mohon kepada Allah rasa cinta mentilawahkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan berobat juga dengan Al-Quran. Karena yang demikian itu persis seperti yang Allah katakan, wa may yu'azzim sya'airallah
fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan agama Allah, itu merupakan bentuk ketakwaan hati. Dan agama Allah terkandung di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam Al-Hadits. Maka dalam sidang Jum'ah ini, khatib memberikan wasiat untuk diri khatib sendiri agar kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah sebab seseorang diangkat derajatnya oleh Allah SWT, baik di dunia ataupun di akhirat. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan kitab Al-Quran ini dan merendahkan kaum yang lainnya juga dengan sebab Al-Quran ini. Maka ini yang bisa khatib sampaikan dalam kesempatan khutbah kali ini. Semoga khutbah ini bermanfaat dan menjadikan sebab kita menjadi orang-orang yang kemudian cinta terhadap Al-Quran sebelum waktu yang Allah berikan kepada kita habis, dan ingin kita membaca Al-Quran sementara kita sudah tidak bisa membaca lagi. Walhamdulillahirabbil alamin.